Tuh. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu Vivi? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik juga. Bu Vivi akan melakukan coaching pada hari ini ya. Betul, Pak. Nah, pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Vivi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci atau belum. Dan juga jangan lupa ya, Bu Vivi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik, Bapak. Sebelum melakukan coaching, sebagai kegiatan awal kita, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Vivi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu Vivi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah, Pak. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua kepada Bu Vivi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Vivi. Pertanyaan saya yang ketiga, indikator mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bapak. Saya ingin coaching ini di dalam coaching ini dapat menemukan solusi. Jadi si coaching dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oke, Bu Vivi. Demikian dulu pra observasi kita kali ini. Silakan Bu Vivi melakukan coachingnya ya. Terima kasih ya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Vivi. Dan Alhamdulillah, saya baik Bu. berikutnya kriteria seperti kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau menceritakan ke siapa Bu. Kira-kira apakah Bu Vivi ada waktu? Mohon maaf sebelumnya ya Bu. Insya Allah pada waktu Yure. Ibu tidak mengganggu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu Yure? Dan kira-kira apa bisa Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya berbagi cerita dengan Ibu. lain
Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Semoga kita nanti akan bisa akan alami. Jalannya seperti apa, Ibu Yuren? Silakan diceritakan. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas mengajar saya, Bu. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Bagaimana lalu kira-kira apa Bu Yuren dengan tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak berat sih, Bu. Oh, tidak berat. Tidak berat seperti apa, Bu Yuren? Kepala sekolah saya mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oh iya, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Pak Bu Yuren diulangi mengajar dengan baik atau Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu, pada beberapa anak, dan beliau khawatir tidak adil dan buku anak tidak terpakai. mana yang terhadap tersebut? Sejujurnya, menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dan juga melihat gaya belajar siswa serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan, Bu. Oh, jadinya begitu ya. Kalau itu izinkan saya bertanya. Kira-kira apa belajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber, memakai media gambar, artikel, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, dan menyenangkan juga berbentuk teka-teki silang. Oh, tidak menggunakan. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, Bu. Murid-murid juga termotivasi dan semangat belajarnya. Dan saya tidak memakai buku itu tidak ke semua anak, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para murid belajarnya pun berbeda-beda. Namun di sekolah pemilikan buku teks itu bagaimana? Oh iya, di sekolah kami, Bu, karena sekolah kami sekolah swasta, jadi memang buku teks ini milik pribadi siswa. Mungkin tujuan kepala sekolah supaya bukunya yang sudah dimiliki oleh anak-anak tetap terpakai dan termanfaatkan. Oh, pelajaran untuk belajar Kalau dipikir ada benarnya juga ya Bu Vivi, terima kasih ya Bu. Jadi Ibu cerita sekarang bagaimana perasaannya Bu Yuren? Terima kasih Bu Vivi. Terus terang saya sudah merasa nyaman. Kan semuanya sudahnya Bu Yuren. Amin Bu, mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih Bu Vivi. Iya, iya Bu Yuren. Jadi dari apa yang kita bersama ini, lalu apa rencana Bu?
Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk semua siswa, Bu, walaupun siswa tersebut tidak suka membaca. Bukunya tetap bisa termanfaatkan. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan, Bu. Karena siswa yang tidak suka membaca sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga menambah referensi saya dalam mengajar, Bu. Wah, luar biasa, Yuran. Langkah Bu Yuran itu sudah sangat bagus dan tepat. Saya mendukung. Alhamdulillah, terima kasih Bu Vivi. Saya merasa dapat semangat baru berkat dorongan dan motivasi dari Bu Vivi. Ya, alhamdulillah. Saya juga senang, Bu Yuran. Sudah bisa lega lagi dan ceria lagi. Oh iya, dari yang sudah Bu Yuren rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Yuren lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya Bu Vivi, terkait masalah ini saya akan secepatnya bicarakan lagi dengan kepala sekolah saya dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan terapkan dalam pembelajaran saya ke depannya. Wah, ide dan komitmen yang sangat bagus ya, Bu. Semoga semuanya bisa terselesaikan, Bu Yuren. Bu Yuren akan kembali bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktu Bu Vivi, baik saran-saran maupun masukannya sangat bermanfaat sekali sehingga sekarang saya sudah merasa lega. Semoga kedepannya kita sama-sama semangat lagi dalam setiap pembelajaran kita ya Bu Vivi. Amin. Depannya jika ada masalah jangan sungkan ya, Yuren. Ya baik Bu Vivi, terima kasih ya Bu. Ya, saya pamit Bu Yuren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Vivi. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Pak. Tadi Bu Vivi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Yuren. Sebelum penutupan ini Bu Vivi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Vivi. Pertanyaan pertama, apa saja indikator yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang diinginkan? Pada waktu coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur SIRTA. Tanyakan tujuan, identifikasi, rencana akan tanggung jawab. Dan alur SIRTA tersebut, saya membeli untuk menceritakan masalahnya. Oke Bu Vivi, saya sebagai observer melihat dan mendengarkan tadi bahwa Bu Vivi sudah bisa membantu Koci menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Vivi sudah berusaha menggali Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir saya kepada Bu Vivi, kompetensi apa lagi yang akan Ibu Vivi kembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu Vivi lakukan ini? Baik Pak, dari hasil yang sudah saya lakukan tadi, saya belajar dan berlatih lagi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa lebih lagi coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu Vivi, mudah-mudahan ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu.